bait bi fadli ahlul bait. Itu kitab itu memang sengaja dipilih oleh Habib Ghaffur bin Hafiz yang membentuk kitab itu sendiri, yang memilihkan ketika dibacakan apa nama kitabnya Gantipi Sumia tamat dua-duanya, dan alhamdulillah kebetulan artinya nama tamat kitab itu kedua-duanya, dan nama-namakan membacakan tamatnya di rumah beliau dan nama membacakan juga beliau, alhamdulillah. Jadi yang dulu waktu di Palangkaraya beliau datang 2 kali, ulun hadir, beliau datang di Palangkaraya, cuma hanya bisa memandang dari jarak jauh. Itu pun ya kalau yang pertama masih dalam satu ruangan, kalau yang kedua tadi itu di lapangan, ulun di luar lapangan hanya melihat di layar lebar. Itu kadang-kadang lindung, kadang-kadang kelihatan. Nah, selama tidak terlalu, alhamdulillah setiap hari bisa bersalaman dan untuk belajar dan berhadapan langsung begini yang luar biasa, alhamdulillah nikmat yang sangat luar biasa, bisa satu majelis berhadapan memandang kepada orang yang alim, yang wali Allah Ta'ala, luar biasa nikmatnya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan bisa sampai ke sana untuk berziarah dan berjumpa dengan para wali-wali Allah yang hidup, menziarahi makam wali-wali Allah Ta'ala yang sudah wafat, karena di sana sangat banyak para wali-wali kubur ya. Jadi sangat luar biasa amalia-amalia yang kita baca di sini, Latiful Hadar, Latiful Atas, itu semuanya diatur. Jadi alhamdulillah Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kan banyak saya Latiful Hadar bin Latif itu di sana di makam beliau, dan alhamdulillah disiarahi Latiful Atas itu Habib Abdullah Habib Umar bin Habib Umar Al-Atas itu di Wilayah itu agak jauh di Wilayah. Alhamdulillah muhajirin Allah Ahmad Nisa bagaimana itu juga diziarahi. Kalau pakai mukaddaman itu satu alkah di Zambal dengan Habib Abdullah Haddad. Ya alhamdulillah. Ini mudah-mudahan dengan berkah para wali-wali Allah Ta'ala, baik yang di tempat kita di Indonesia, tapi khusus kita di Kalimantan ini, dan para wali-wali yang terhormat dan seluruh wali-wali di dunia, baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita barangkali dikumpulkan dengan mereka dunia akhirat, masuk surga di bawah lindungan atau naungan panji-panji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu terus sampaikan, mudah-mudahan kayak kita berdatang berkumpul, kayak tadi masuk surga berkumpul berdataan pulang, masya Allah raminya berkenaan lagi hidup di dunia kita balik di pengajian di nurul imannya ramil. Mudah-mudahan kita kumpul kita dunia akhirat berdataan keluarga, mudah-mudahan. Nah, meneruskan pelajaran kita yang selama kurang lebih 4 minggu urutkan pengajian ini, nyambung al-babus sabi' fi fadilati siwak. Bab yang ke-7 pada menyatakan kelebihan atau keutamaan siwak atau bahasa Bali besuki ya. Bali besuki bersiwak. Dan itu setengah daripada sunnah wudu. Jadi kalau berwudu sebelumnya bersiwak, kalau kita biasanya bersihkan gigi ya, masuk jualan di situ. Maka tempatnya dahulu daripada membasuh 2 tapak tangan atas kata Imam Ramli dan berhajat kepada niat. Kata Ibnu Hajar kemudian daripada membasuh 2 tapak tangan. Jadi ada khilaflah antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar basiwaknya itu juga basuh tangan dahulu aja basiwak. Kalau Imam Ramli sebelum basiwak sebelum basuh tangan basiwak dahulu. Tapi intinya dua-duanya sama menyerupa basiwak. Dan maka jadi kalau tadi Imam Ramli itu
Bejar Sidin artinya apa? Membasuh dua telapak tangan. Tempatnya dahulu, jadi sebelum membasuh dua telapak tangan ini berhajat kepada niat. Nah, lalu Ibnu Hajar itu setelah membasuh dua telapak tangan maka dia berhajat kepada niat karena masuk di dalam niat wudu. Dan yang muktamadnya yang pertama, nah muktamad tadi pendapat Imam Orokli, jadi sebelum membasuh tangan. Indah sampai di sini Bajuri, dalam kitab Bajuri adalah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah itu empat, artinya bersuci itu empat perkara. Pertama, bergunting pisai sesingot. Nah, sesingot. Jadi sesingot ini, nah, termasuk taharah juga berbarasi itu menggunting. Nah, sunnahnya itu dipotong, bukan dikaring, istiqsal namanya. Apalagi dicabut jangan, itu bisa infeksi. Dipotong. Nah, sunnahnya kayak apa? Memotong sesingot itu jadi dalam kitab hatta tabdul humrata, sampai kelihatan merah bibir. Maaflah, ini maaf kalau di sini ada sesingot yang bina panjang benar. Masih kena panjang. Jadi sunnahnya itu dipotong sesingot sampai kelihatan merah bibir dan kelihatan. Jangan rambutnya yang di atas ini sampai ke bawah. Kada kelihatan bibir. Muntah kena makan waluh baca timut. Berikut. Makanya di dalam kitab juga dikatakan ini sesingot ini bahasa Arabnya apa? Syarib. Syarib itu sesingot. Kenapa jadi bahasa Arabnya syarib itu sesingot? Karena arti syarib itu minum. Karena kalau orang panjang sesingotnya, kalau minumnya buat minum, badan tidak juga. Yang lo panjang, punya panjang. Nah itu sesingot. Jadi pertama itu yang sunnah adalah nanti barasi, artinya menghadapi. Kedua, bercukur bulu ari-ari. Tahu lah biar bulu ari-ari pun kada tahu maju mas ini. Belum memadahkan gitu, nah kalau ada kada tahu. Yang ketiga, kerak kuku. Memotong kuku jangan sampai panjang. Bilanya ada penting sudah kelihatan, kata ulang. Nama memotong kuku itu yang bagus hari Kamis, Jumat, lawan hari Senin yang bagus. Itu kada ada khilaf lagi. Kalau yang lainnya semacam itu ada khilaf. Nah, cara memotongnya nang kadang malih mengingatkan mulai dari apa nih telunjuk kanan, bagian sampai ke belakang ini, mulai sini. Limbah itu masuk ke kiri dari sini pampihan di kanan pulang. Itu kadang malih mengingatkannya tentang basulam salin itu huruf itu ada. Cuma mau ditambahin apa itu peingatannya nyok tadi ada. Ini sebutnya mana dikatakan ya, tapi mau biar ingat yang lain yang ada guru yang lain mulai jadi silakan, ada masalah. Ini supaya nyaman aja mengingati dari telunjuk kanan terus lama sini dari sini terus sampai pampihan di sini pula. Nah, ya namun jari kaki pun beririt deh, mulai sebelah kanan sampai ke kiri habis karena kebahagiaan itu. Berniat. Apa niatnya? Memotong kuku mengikut sunnah Nabi. Niatnya saja memotong kuku mengikut sunnah Nabi. Jadi jangan kadang ingatan mengikut Nabi, mutaba'an mengikut Nabi. Supaya apa? Dapat pahala satu, dan supaya mendapatkan cinta Allah. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran yang Allah menyuruh kepada Nabi kita untuk menyampaikan
sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau dalam tafsir itu ya Muhammad ada ya asyrafal khalqi, katakan wahai semulia-mulia makhluk kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi maksudnya. Jadi kalau wujud cintanya kepada Allah, ikuti Nabi. Nah iya, tadi bahasa Arabnya mutaba'ah, ittiba, mengikut lawan Nabi. Nah apakah gawian Nabi? Ikuti. Nah memang disunahkan kita mengikuti, karena sudah sering ulun sampaikan, ada hal-hal yang memang tidak disunahkan kita mengikut Nabi, karena itu khususiyat lawan Nabi. Di antaranya prinsip ini lebih daripada 4. Nabi kan sampai berapa waktu Nabi wafat? Bini sini 9. Kita bang, jangan batas maksimal 4 aja. Nabi 9, kita 4 aja. Tapi jangan karena 4 anak 2 aja kali ya Allah. Tapi ujar kakawalan ulun banglah, nak kakawalan ulun nambah bini lebih daripada 2 sampai 4 bininya. Jangan ibaratnya biasanya berbini 2-3 itu kayak kita menyupir, mama sobakan gigi pertama, ya kan? Nangka 2 itu masih rigut-rigut. Tapi begitu sudah gigi 3 lancar jalan, tambah gigi 4 makin banyak lagi. Adanya mulus saja sudah hendak man 2 ini nang tinggal hijau-hijau benar. Bila sudah gigi 3 lancar jalannya, ujar kawan ulun nang berpengalaman. Ulun gak ada pengalaman ya. Itu makanya riwayat dari kawannya, karena kawan misalkan seorang. Tapi ulun biasa bang ditakuti ulun orang berjual ubat. Kebetulan ulun mudik ke kampung hari Minggu, itu pasar. Proses di halaman rumah pasar. Jadi di halaman rumah ulun itu orang menjual obat. Pokoknya pintar mana orang menjual obat yang paham nang menjual obat nang pemik. Nah itu pintar mana pandai. Duduk nang akan kami tutup sini penjualan obat. Ulun duduk pula di simpul gurunya. Jadi kan melihat ulun dia langsung nyampe guru. Padahal ada pernah juga tempat pada kolak pian berapa kopi ini. Di rumah ini nih langsung punya ulun ini mun ini alhamdulillah ulun ini mulai dulu pertama sama lampu bini bujang sekali begitu ada juga bini nang beranak seko, bini beranak 2, biasa nang beranak 3, nang terakhir dulu bini beranak 5. Nah berapa dulu itu pak ulun mulai pemulahan. Kan kalau tahu sudah kurangnya pintar partir, jadi pun ulun serius, ulun kalah. Udah ulun bayar nih jalan. Nah itu mau tangi ulun. Sekali ulun takut nih, biar orang mana nih sekalinya parang aja maaf, orang lagi aja. Nah orang lagi bahkan maaf beliau tamat anfalah asalnya. Nah itu nang nasib guru yang ini pak sudah ulun kita masing-masing nang penting kita betul itu halal ya. Belajar obat asal jangan berdusta, jangan berlebihan, tapi nang jujur saja bang, karena orang berilmu kan, jadi ilmu itu memang penting. Nah apa nggak insyaallah asalnya sesuai ilmu baik aja, belajar obat terus niatnya supaya orang sehat pada hari. Nah tadi adalah jadi nang ketiga mengarang kuku, nang keempat bersugi atau bersiwak. Meriwayatkan dia Bazzar dan Tabrani daripada Abi Darda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bi siwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin.
dua rakaat yang Nabi ini, dua rakaat sembahyang dengan bersiwak itu terlebih afdal, terlebih baik, terlebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat dengan tiada bersuci. Nah, jadi kalau kita rayakan riwayat yang kedua ini dengan riwayat yang pertama tadi, bersiwaknya lagi hendak berwudu. Nah, jadi makanya ada ulama yang memaham bahwasanya termasuk bersiwak itu ya bersihkan gigi. Kita bangun guring bersihkan gigi, kalau bersihkan gigi hanya apa? Berwudu. Nah, lebih bagus lagi bersihkan gigi, bersiwak pula. Nah, di double dihimpun dua-duanya hanya berwudu, hanya sembahyang, itu lebih afdal. Namun jangan bersiwak masa anda juga gigi ya Allah, bukan guring ada bau ada bersihkan gigi. Dasar kerjanya mana bangsa mana kayak ibah makan dari besok tangan modelnya itu. Nah, bersiwak. Jadi 2 rakaat sembahyang pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat yang ada bersiwak. Mau 70 rakaat kita ucap ya Allah ya biar tarawih 23 rakaat lawan witirnya itu bilang kadang awal untung sebulan dan seminggu aja nang bina banyak di masjid. Ya Allah tarawih atau seminggu aja nang hibah masjid sampai keluar 2/3 minggu berikutnya ada kemajuan sudah sahnya. Banang tadi asalnya 10 jadi 8 maju. Minggu berikutnya berkurang lagi jadi 6. Dan akhirnya dapat tasawuf aja lagi sampai tuntung. Karena para terakhir samsa kali betamat hanya banyak ketemu di kampung ulun. Karena bilanya betamat itu biasanya pemakanan. Nah, jadi rupanya jadi mau diumpan ini salah banyak saja coba umpan. Atau di kampung pak, mau di sini kok kurang lebih kalau di kota. Haruslah riwayat daripada Abu Hurairah. Abi Hurairah itu hadis dari riwayat Abu Hurairah menjadi ulama sahih. Karena beliau ini fokus ilmu aja sih. Bukan ahli sufi yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Jadi zaman Nabi tentunya atasan yang kepada Rasulullah. Ini Abu Hurairah di kamar Rasulullah wafat. Jadi bila Rasulullah wafat dia itu masih disolukan, dibuka. Tuh Rasulullah selesai dirawat, ditutup. Tidak mau diurang-urangkan apa itu, apa yang bisa membuat apa yang dikatakan Rasulullah tadi di dalam sini, supaya terbawa balik hakikat hati itu. Maka apabila mendengar hafal memiliki pulang perintah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu, apa yang dipanggil Nabi itu luar biasa ingat hafal, kuat amalan. Dan tentunya kira-kira ahlam menurut Nabi adalah waspadar juga mau sampai sajam ya perlu apa juga ingat deh. Napa riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tiada aku takut masyarakat atas umatku, niscaya aku suruh akan mereka itu dengan bersiwak tiap-tiap sembahyang, yakni suruh yang wajib. Kalau bahasa Arabnya, ini kan artinya kalau bahasa Arabnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Jika seandainya ada merepotkan, ada menyusahkan ada umatku, jangan Nabi aku perintahkan dengan perintah wajib dengan bersiwak di setiap kali sembahyang. Cuma kalau tidak alih, nah bersiwak ini pulang di dalam fikih. Yang paling afdal itu memang pakai kayu pengadanya Arab, orang menyebut bahasa kitabnya itu Arab, tidak nyebut kayu Irak kayu Irak. Ada kalau yang biasa dijual orang. Nah kalau di Mekah dia otomotif banyak juga karena memang ada pohonnya di situ. Nah jadi itu siwak itu yang paling afdal. Tapi boleh siwak itu selain kayu Irak itu tadi atau kayu Arab lah.
setiap nang kasat boleh, setiap yang kasat, asal jangan jeri nang kasat. Walaupun mesin tujuan apa nih, taman nih, mau apa namanya, kalau di berito itu mau tantuh pikat, orangnya masalah pikat. Nah itu kan tangan ini kayak parudan, kasar benar. Itu diulas siwak pada mau jual. Jadi kain ya, nah orang kadang kala baju, kadang kala apa, ada lagi sabuk tangan, itu tuh. Tapi yang paling afdal itu dengan itu siwak atau kayu arang itu tadi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hamba apabila bersugi atau bersiwak kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya, maka mendengar ia akan bacaannya dan menghampir ia hingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Artinya malaikat itu hadir suka. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu dengan bersugi bersiwak, maka bahwasanya pada bersugi atau bersiwak itu 24 khasiatnya. Banyak khasiatnya lah. Yang terlebih afdal daripadanya, 24 itu yang paling istimewa apa? Meridhokan Tuhan. Artinya Tuhan itu ridho, Allah Ta'ala meridhoi dengan orang yang bersugi atau bersiwak. Dan digandakan pahala sembahyangnya dengan 70 ganda. Dan daripada harus didalah, insyaallah ada tanda lawas bayaran qadaan 4 mingguan. Belum lagi. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi setengah iman, bersiwak, dan wudu itu setengah iman, dan bersugi itu menyembuhkan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Menyembuhkan tulisannya. Kita menyembuhkan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Mati segera awal. Dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa. Nah, jadi bila limbah tengah hari itu makruh dan bersiwak limbah tengah hari. Nah, itu bagi yang puasa. Karena tersebut pada hadis sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih baik pada Allah daripada bau kasturi, yakni banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumat dan umpamanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka maqharatun lil fami wa maradatun lir rabbi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi atau bersiwak olehmu, maka bahwasanya bersugi atau bersiwak itu menyucikan bagi mulut dan meridhokan bagi Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ulun ada kadang kawa ma'amalakanlah kayak Nabi akan apa. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, al-haya wal ilmu wal ijamah was siwak wa ta'attur wa kasratul ajwad. Nampak ya dalam hal yang melakukan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara setengah daripada jalan mursalin, artinya sunnah para rasul, 6 butik. Cuma nak anak dan urut kata lima malakan lagi. Nampak hadisnya. Dan pada setengah riwayat min sunanil anbiya, yakni daripada sunnah atau jalan para nabi, para tama makhluk. Jadi nabi-nabi itu pemakluk. Makhluknya di sini bukan berarti karena makhluk misalnya anak pengajian asa sopan pengajian lain. Maksudnya makhluk artinya sopan lawan Allah Ta'ala. Sopan kalau menggawinkan ada baik. Nah, sopan kalau meninggalkan kebaikan, itu makhluk. Yakni daripada Allah. Nah, ya Allah, makhluk lawan Allah dan malaikat dan manusia pada mengerjakan barang yang
menggawi nang kada baik lawan agama itu malu. Lain kan akunya anak membantai pengajian tapi yang sumpah pak. Nah itulah kaum malunya itu lain. Ada orang sumpahnya malunya ada umpan pengajian, malu karena ada umpan apa sembahyang berjamaah kayak itu, atau malu karena menggawi nang kada baik. Nah kayak itu malu dan sesungguhnya. Yang pertama. Yang kedua, sunnahnya para nabi lemah lembut perangainya. Jadi nabi-nabi itu pada saat ada tenang kasar. Nabi Musa dan keras kalau itu kalau lawan orang kafir, makanya digambarkan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sayyidina Umar itu kerasnya kalau lawan orang kafir. Nah, kalau orang Islam pun saring jadi kalau orang melanggar agama. Nah, itu. Jadi kalau sebenarnya lemah lembut benar sama itulah. Pak Guru rajin guru-guru di kelas di kampung kita tuh masing-masing ada kalau keras, tapi kenapa jadi keras? Nah, karena muridnya juga salah. Kalau dia apa namanya di Darussalam itu ada guru yang memang keras saja. Kenapa? Sini membacakan berulang kali menjelaskan, ini kan perhatian. Sini lalu saya suruh sini baca, terus baca salah kalau sini keras benar itu dia seorang yang salah. Namun yang kita baik sini pun benar. Ini memang keras itu memang perlu dikerasin. Memang kita itu kan ya ada wayah-wayahnya, ada waktu-waktu tertentu yang kita harus keras. Kalau lama terus, lama terus. Jadi guru tuh mau lemah terus, apa jadinya murid sekatanya bisa enak. Makanya Nabi Musa lawan Nabi Harun. Kalau Nabi Musa kan tegas, Nabi Harun kan lembut benar. Nah itu dah. Pada saat Nabi Musa munajat selama 40 hari, boleh berapa di kampung? Nah, umat ada yang menyembah sapi. Kenapa? Ini tadi lebih lagi Nabi Musa ada orang Nabi Musa tegas. Jadi di pondok teman-teman harus kayak itu juga, ada yang lembut, ada yang keras tegas. Jadi ulun ingatan almarhum Guru Hati. Waktu meninggal beliau kan kami di hadapan maut. Jadi waktu ulun undang mengisi haul urusan kumpul di dahulu di pondok sama dalam dia. Jadi dia sendirilah imbas sudah ajaran di rumah ulun kata ulun sirah makanan. Naik katakanlah dia sendiri. Mun pondok ini bujur-bujur di sini jangan tapi hendak ditinggalkan. Kalau pun karena nyawa di sini sibuk kalau ceramah terus kemana-mana, pondok ditinggalkan bubar ini menandap pondok ini salah kali berhikmat di sini di pondok. Makanya jangan nantang pina ceramah-ceramah terus di sini. Bagus contoh di sini. Nah kisah Nabi Musa tadi. Nabi Musa jadi lawan Nabi Harun. Nah Nabi Musa ini karena kisah ceramah disuruh Allah Taala munajat. Nah ini kan 40 hari begitu datang ya tadi. Nah itu kenapa ditinggalkan? Nah itu jadi maka dari itu jadi di pondok adanya sudah contoh jadi kenapa kalau pahamnya sudah pondok bubar gara-gara nama keasikan di luar ceramah masih ceramah orang masuk anak bahar apa supaya guru itu malah jadi ini kan dalamnya. Nah tulang aja terus kayaknya nampak hancur pondok. Nah itu dah itu sebagai artinya apa perbandingan tadi dah ya tiba. Nah terus sedikit lagi lah sampai 6 tadi. Jadi yang pertama malu, yang kedua lemah lembut perannya, yang ketiga akhlaknya para nabi, jalannya para nabi, sunnahnya para nabi berpegang atau buah
mengajar bekam sunnah. Wah ini kan rame kalau ulunnya dan tulak dari kantor mau bekam dulu nyaman awal ringan. Jadi dulu pertama kali bekam itu di Banjarbaru sini, adanya di Banjarbaru, sebelumnya orang tidak pernah bekam. Jadi sekitar tahun 92-an kan, sekitar itu atau 93, 92 juga ya rasanya. Sekitar itu ulun kan mengajar dari ini. Nah ini itu yang meminta ulun itu adalah almarhum guru Purkaiman ini kan. Itu waktu dari ilmi itu ada guru kosong. Nah kebetulan ini panjang banget ceritanya lah, ringkasnya aja itu aja almarhum guru Sekurnain itu yang membuat biasanya mengajar. Nah, karena beliau waktu itu pimpinannya belum saja Moron Mahmud lagi kan gitu. Nah jadi pas ulun di sini mengajar, kenapa ulun ini sakit kepala, tuh kada mau ambil sampai setengah bulan berobat kada mau ambil. Jadi ujar almarhum guru bertanya, menanda ambil insyaallah ambil, bawa bekam. Ulun di mana di Banjarbaru, di ulun mana orang Banjarbaru di mana tahu belum tahu apa-apa lagi ulun sini. Jadi ulun di sini umpat ulun ke rumah Sidin. Nah dibawa Sidin ke tukang bekam, entah di mana, apakah dalamnya itu semalam pernah tukang bekamnya Tuhan sudah insya Allah mau sampai hari ini sudah meninggal kira-kira atau meninggal. Jadi masih di bekam dan pulih ke rumah Sidin pulang kada tahan lagi menahan sampai ke rumah itu rabahnya bukan karena siup mengantuk benar tak guli bangun guli ringan nyaman sangatnya dasar bujur ampi. Nah darah apakah ada tahu dasar bujur itulah sunnah Nabi. Jadi bekam itu bagus. Tapi memang harus dapat ahlinya lah. Ada ahlinya dan melukainya belum pisau dan belum ada api keluar darahnya kampus. Bekam. Terus sedikit lagi lah minta maaf naulun misalkan dikit lagi joy. Aduh kayak sakit kayak dikit lagi joy. Ada kisahnya tapi kada boleh kisahkan. Nah keempat bersugi. Nah dan hasil sunnah bersugi itu dengan tiap-tiap suatu yang kasat. Nah ada yang sekalinya. Dan yang terlebih afdalnya kayu arang. Nah, kayu arang kalau tulisannya tetap paling akurnya. Dan yang kelima memakai bau-bau ini maksudnya minyak harum. Karena bahagian malaikat daripada anak Adam bau-bauan yang baik dan mereka itu bercampur dengan segala rusuh. Jadi itu tuh. Jadi yang paling disukai oleh malaikat itu bau harum. Jadi berharum-harum. Makanya Nabi itu mengatakan diciptakan kepadaku dari dunia kamu tiga, di antaranya adalah berharum-harum. Jadi Nabi itu awak Sidin dia sudah Nabi itu awak Pak itu berharum, masih memakai minyak harum. Kenapa? Supaya dicontoh oleh kita. Amun awak hanya bau harum, kita kada tahu maulah awak bau harum. Ya Allah, ya nanti yang pingsan. Kenapa? Minyak harum. Nah, minyak harum. Jadi bagus minyak harum itu sunnah. Malaikat ketujuh barang. Nah, itu jadi bau harum. Oh jadi Imam Syafi'i, man qaba rihuhu zada aqluhu. Siapa bau harum awaknya bertambah keapakannya akalnya. Artinya semakin menambah kecerdasan. Jadi berminyak harum bagus. Tapi berminyak harum seorang. Jangan ujar guruan sama lah dia berminyak harum itu sunnah. Minta minyak harum ya. Nah, berminyak harum minta. Nah, ada sunnah itu, nang sunnah itu nukar seorang. Mau meminta terus jadian. Sewaktu-waktu boleh lah. Misalnya jangan minta terus. Nah, nang ke-6, 60 tidak apa-apa amalkan. Itulah wa kasratul azwaj, nang ke-6 banyak bini. Nah kalau ada orang-orang kan Nabi itu banyak bini, Nabi itu banyak bini. Jadi bagusnya itu mungkin anak nuruti Nabi banyak bini ya sampai 4 boleh. Jadi babinian jadi bini deh, misalnya jadi bini itu ya ayah biar anak babini tinggal tunjuk aja, tinggal tunjuk sengaja tunjuk kita tak
ada yang adanya namanya itu memang berat bagi babinya adalah berat untuk merelakan itu rasanya kayak apa lah. Nulun ini kada paham nang lagi hendak begini nang ini kada memberiakan siapa kira-kira nang egois kira-kira coba bang nang bini hendak sulangan nang lagi hendak menambah siapa nang egois tuh pian aja tuh mana nang memutuskan egois mana aja lagi yang kada berbini terus jangan lagi bilang ikam nang egois kada hapun berbagi aturannya hapun berbagi itu kan kayak itu ada egois aku jatah apa ujar lagi itu urusan belakangan lagi terserah apa atau aja di rumah bilang ya terserah deh. Nah itu banyak bini itu sunnah Nabi. Dan jikalau lebih daripada 4 orang sekalipun dengan nisbah kepada mereka itu karena tiada takut atas mereka itu sering perempuan. Lebih pada 4 itu maksudnya bilanya 4 sudah. Nah kalau seikung pulang berganti pulang 5 jadinya, tapi seikung dicerai kada boleh lah. 4 semua anak semua apa tambah pulang kada boleh. Dan harus beridah. Nah itu beridah, maksudnya beridah itu ini. Nah jadi orang yang di sini 4 dicerai 1 kada boleh langsung kawin. Kenapa? Karena ini masih ada jatah selama masa iddahnya. Jadi misalkan dulu aja kawin pulang. Sama orang lebih isi bini. Nah lalu misalnya dak sandak bini ini ada bini-bini hendak mengawini pulang kada boleh. Kalau dicerai bini yang pertama kawin pulang dan sanaknya boleh, tapi harus habis masa iddah dahulu. Kenapa? Karena ini ada boleh ada yang mau benar ukhtain illa ma qad salaf. Coba nak melunikan dia adalah makanya taraf pada dari jalan. Habis kalau sudah tadi 6, yang paling berat tadi. Nah jadi ke-6 sunnah Nabi itu memperbanyak istri, tapi kalau adil lah, jangan menggunakan adil jangan. Dan pada setengah riwayat itu adalah khitan basunnah, ganti daripada al-hayat, yakni segala perkara ini jalan bagi kebanyakan usul daripada anak Adam, karena bahwasanya Nabi Nuh tiada berkitab dan Nabi Isa tiada berkawin, demikianlah tersebut pada syaratnya. Nah jadi memang Nabi yang ada kesunnah, ada berataan nantinya dapat memang kesunnah itu. Ada yang ada kawin siapa? Nabi Isa. Di sini di sini. Kalau Nabi Nuh ada apa tadi? Ada beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita semua dapat dunia dan akhirat. Jadi